Udah setahun bisnis nih, mulai rekrut karyawan jangan, nanti kita rugi loh. Ya masa selamanya apa-apa sendiri? Bingung ya, kapan bisnismu bisa siap rekrut karyawan? Yuk kita bahas, tahu nggak jebakan maut business owner itu apa? Ownernya takut untuk rekrut tim, akibatnya bisnisnya nggak bisa grow dan stuck di tempat. Tapi as usual, di sini kita realistis ya. Rekrut tim itu butuh budget. Nah, tapi kamu nggak harus nunggu sampai kamu punya budget miliaran untuk rekrut tim. Nah, di sini di bagian pertama aku bakal share ciri-ciri dan tanda kalau bisnismu itu udah siap rekrut tim. Tanda yang pertama itu ada pekerjaan yang di luar skill atau kemampuan kamu. Nah, kita semua ini pasti punya skill set atau kemampuan yang beda-beda ya. Nah, mungkin kamu itu jago melukis, dia jago menggambar. Nah, dan kadang dalam bisnis kita tuh butuh banyak skill set dan nggak selalu skill set tersebut itu termasuk salah satu kemampuan kamu. Nah, ini bisa jadi tanda kalau kamu perlu rekrut tim untuk bisa mensupport kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apalagi kalau pekerjaan tersebut itu penting untuk keberlangsungan bisnismu, tapi kamu nggak bisa melakukan itu sendiri. Yang kedua, itu waktu kamu habis untuk ngurusin hal-hal administrasi. Apalagi kalau kamu nggak sempat mikirkan masa depan bisnismu. Ingat, tugas kita sebagai business owner itu untuk memikirkan strategi, inovasi, dan rencana masa depan biar bisnis kamu bisa terus berkembang. Jadi, kalau tiap hari kerjaan kamu itu cuma ngurusin hal-hal administrasi yang sebenarnya nggak harus owner yang melakukan, ya contohnya seperti balesin chat, bungkus orderan, ya kalau gitu kapan kamu ada waktu untuk memikirkan masa depan bisnismu? Coba nih, aku ajak kamu berpikir, kalau selama ini kamu rasa, aku nggak ada waktu untuk memikirkan masa depan bisnis. Coba perhatikan ke hal-hal yang kamu lakukan setiap hari gitu. Nah, sebenarnya ada nggak nih pekerjaan yang sebenarnya bisa digantikan orang lain? Tanda berikutnya kalau kamu siap rekrut tim adalah omset kamu cukup untuk bayar gaji tim. Nah, sebenarnya bakal lebih baik lagi kalau profit kamu yang cukup untuk bayar gaji tim. Tapi ya realita nggak selalu sesuai ekspektasi gitu kan. Dan juga beberapa bisnis itu bener-bener gak bisa jalan kalau tidak memiliki tim. Contohnya bisnis restoran. Jadi tergantung dari bisnismu juga. Jadi menurutku tuh kadang-kadang kita harus lihat dulu situasinya. Tapi menurutku selama omset kamu masih cukup untuk bayar gaji tim gitu, sebenarnya kamu udah bisa untuk merekrut beberapa posisi yang memang crucial banget dan bisnismu nggak bisa jalan tanpa posisi tersebut gitu. Tapi dengan satu syarat, kamu punya cadangan cash 3 bulan ke depan. Tujuannya untuk jaga-jaga biar kamu nggak sampai harus nombok pakai uang pribadi untuk bayar gaji karyawan kayak gitu. Jadi, aku bakal saranin untuk minimum punya 3 bulan cadangan cash di saldo rekening kamu untuk bayar gaji 3 bulan ke depan. Kalau bisa 6 bulan sih lebih baik, tapi minimum 3 bulan dulu. Sebelum aku lanjut, kalau kamu suka belajar tentang bisnis dan keuangan bisnis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Nah, kalau dari tadi kan kita bahas tanda-tanda kamu siap rekrut tim. Nah, di sisi lain kalau memang belum siap, ya jangan dipaksa. Karena kamu kan mau bangun bisnis yang tahan lama kan, bukan mau kelihatan keren jadi bos. Kalau gitu, ciri-ciri bisnis yang belum siap untuk rekrut tim itu kayak gimana? Nah, ini dia. Yang paling pertama itu job desk karyawan gak jelas. Job desk gak jelas di sini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah setelah karyawan tersebut bergabung, kamu masih nggak tahu mereka harus ngapain. Nah, coba pikir dulu gini. Anggap kamu sudah merekrut karyawan yang kamu mau. Kamu mau kasih mereka pekerjaan apa gitu. Kalau kamu bisa memberikan poin-poin yang jelas, berarti kamu udah siap untuk merekrut. Tapi kalau misalnya kamu masih mikir-mikir dan rasa, ya bantuin aku ini itulah, campur-campur kalau ada kerjaan apa. Nah, mungkin kamu masih perlu pikir lagi. Poin berikutnya adalah omset gak cukup untuk bayar gaji karyawan. Nah loh, kecuali ya kamu mau ya nombok dari uang pribadi untuk bayar gaji. Nah, pasti nggak mau kan? Nah, jadi kalau misalnya omset kamu masih belum cukup untuk bayar gaji karyawan, mungkin kamu bisa menggunakan beberapa strategi lain untuk menaikkan penjualan kamu dulu yang strateginya tidak butuh tenaga kerja karyawan. Contohnya dengan
iklan berbayar seperti Facebook Ads atau TikTok Ads, atau ya sesimpel dengan kamu lebih rajin posting di sosial media untuk menarik customer. Tanda berikutnya adalah penjualanmu sangat nggak stabil. Nah, sebenarnya wajar banget ya untuk bisnis itu punya income yang nggak stabil. Tapi kalau kamu mau punya tim, penjualan kamu nggak boleh terlalu ekstrim gitu. Kamu bayangin, kalau misalnya bulan ini omset kamu misalnya 50 juta, bulan depan 0, kan gawat ya, kan kamu harus bayar gaji tim gitu. Nah, coba deh begini, coba kamu lihat 6 bulan terakhir, omsetmu yang paling rendah itu berapa? Nah, yang paling rendah itu masih cukup nggak untuk bayar gaji tim? Poin berikutnya adalah kamu nggak punya uang cadangan. Kalau kamu punya tim, berarti sama aja seperti kamu memiliki tanggungan. Dan kamu harus siap secara financial kalau bulan depan tiba-tiba amit-amit penjualan kamu sepi banget. Nah, kamu ada backup plan apa gitu. Nah, jadi seperti yang tadi aku udah share, minimum kamu ada cadangan duit 3 bulan gaji, kalau bisa 6 bulan. Tapi Kel, aku butuh banget karyawan tapi nggak mampu bayar gaji. Gimana ya? Oke, aku ada 2 solusi yang bisa kamu coba. Yang pertama itu rekrut part-time atau magang. Karena bukan karyawan full-time, jadi kamu nggak harus membayar gaji orang full-time yang mungkin berat buat bisnis yang baru mulai. Nah, tapi kamu harus siap juga dengan konsekuensinya, yaitu karyawan part-time atau karyawan magang gak bisa mendedikasikan seluruh waktunya untuk kamu. Jadi kamu yang harus menyesuaikan dengan jadwal kesibukan mereka. Solusi yang kedua adalah buat kebijakan WFH. Kalau kegiatan bisnis kamu itu gak mewajibkan atau kayak gak harus dilaksanakan sambil ngumpul di kantor, coba deh kamu pertimbangkan menjalankan kebijakan WFH. Nah, kenapa aku menyarankan WFH? Karena kamu bisa bayar gaji karyawan lebih murah. Bahkan ya, menurut data riset dari Hewlett Packard atau HP, terutama untuk kalangan Gen Z yang lahir tahun 97 sampai 2012, mereka lebih memilih dibayar gaji lebih rendah tapi bisa full WFH daripada dibayar gaji lebih tinggi tapi harus full ngantor. Dan juga kalau kebijakan bisnis kamu itu WFH, kamu ada kesempatan untuk merekrut tim atau karyawan dari daerah lain yang UMR-nya sesuai dengan kemampuan bisnismu. Lanjut, kalau kamu mau punya tim, berarti kamu harus siap-siap di awal membuka lowongan kerja untuk merekrut tim kamu ya. Nah, aku di sini bukan expert HRD, tapi aku bisa share beberapa tips untuk merekrut karyawan pertama kamu yang aku dapat dari pengalaman aku merekrut tim untuk bisnisku yang Alien Studio. Nah, of course pertama kamu harus mulai dari iklan lokernya ya. Nah, jadi kamu harus siapin posisinya apa, pekerjaannya itu job desk-nya seperti apa, dan requirement-nya apa aja. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, biasanya ini sih aku share di Instagram Story, tapi buat kamu yang followernya mungkin belum banyak, kamu bisa titip di akun-akun loker atau di website HRD seperti Jobstreet. Yang kedua, aku juga suka dengan membuat yang namanya form screening. Jadi biasanya kandidat yang apply, dia bakal aku arahkan untuk kirim CV ke email. Nah, dari email tersebut, aku bakal pilih beberapa CV yang kelihatannya menarik, lalu aku akan balas dengan link Google Form yang isinya itu kuesioner. Tujuannya biar aku gak perlu membuang terlalu banyak waktu untuk menghadiri ratusan interview dengan menyaring dulu nih beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang menurut aku wajib ada dalam suatu kandidat sebelum aku rasa oke lah ini oke nih buat di interview. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya apa aja nih? Yang pertama yang basic-basic dulu ya, kayak nama, tanggal lahir, domisili, terus pengalaman kerja. Nah, terus aku juga suka tanya, jelaskan kesibukan kamu sekarang gitu. Nah, tujuannya biar aku tahu kandidat ini sedang bekerja di tempat lain atau enggak. Setelah itu, aku juga ada pertanyaan, apakah kandidat tersebut bersedia untuk WFO atau enggak? Nah, khusus untuk bisnisku yang Alien Studio, kan itu jasa dekorasi pesta ya. Jadi aku maunya tim yang bersedia untuk WFO saat events. Nah, kalau misalnya orang kandidat tersebut menjawab tidak bersedia untuk WFO sama sekali, tidak akan aku pilih. Pertanyaan berikutnya juga penting banget, yaitu ekspektasi gaji. Karena aku yakin kita sebagai business owner juga nggak mau ya membuang terlalu banyak waktu, udah interview banyak orang, terus akhirnya ini kelihatannya orang oke banget, tapi ternyata
ekspektasi gaji dia itu jauh di luar budget bisnis kamu. Jadi lebih baik tanya dulu di awal pas form screening gitu, karena mungkin kamu nggak enakan untuk langsung tanya ke orangnya gitu ya. Jadi lebih baik tanya aja di kuesioner. Dan paling terakhir itu baru interview. Setelah kandidat tersebut sudah menyelesaikan form screening dari Google Form yang tadi, nah baru aku pilih-pilih dan saring-saring dan aku lihat yang mana yang kira-kira paling cocok untuk aku undang interview. Nah sebenarnya informasi yang penting-penting dan must have dalam seorang karyawan itu sebenarnya udah didapatkan di form screening. Nah cuman interview itu lebih ke untuk melihat apakah sifat orang tersebut cocok nggak dengan kita dan kira-kira bisa kayak nyambung nggak nih buat kerja bareng. Nah kalau kamu udah berhasil rekrut karyawan, jangan sampai lupa untuk mencatat keuangan bisnis. Karena penting banget untuk kamu pantau keuangan bisnis kamu, biar kamu nggak sampai harus nombok untuk bayar gaji. Nggak pernah catat keuangan bisnis? Nah, kamu bisa mulai dengan nonton videoku yang ini, karena udah aku share konsep dasar keuangan bisnis sesimpel mungkin. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.